Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Zanfisa Maizar. Here I will continue the Journal of Class 11 Science Student Perception of Mathematics Teacher International Communication at High School 10 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan dua teori. Teori yang pertama adalah teori atribusi. Dari hasil kuesioner persepsi siswa tentang komunikasi internasional guru bidang matematika diuraikan dalam dua faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Menurut Fitzsider dalam teorinya, bila kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya, faktor situasional atau personal. Dalam teori atribusi lazim disebut kausalitas eksternal dan kausalitas internal. Jika dilihat dari kesukaan siswa kelas 11 IPA terhadap pelajaran matematika, maka ditemukan bahwa Putra lebih banyak menyukai matematika dibanding Putri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kesukaan matematika ini memiliki dampak positif terhadap persepsi siswa kelas 11 IPA dengan komunikasi internasional guru bidang studi matematika. Ketika guru melakukan komunikasi internasional atau komunikasi dengan siswa dalam pengajaran, maka perlu dilihat apakah siswa fokus dan serius dengan apa yang disampaikan guru tersebut sehingga siswa paham. Komunikasi awal yang mudah dianalisis dalam proses belajar adalah komunikasi verbal. Artinya, apakah bahasa guru mudah dimengerti atau dipahami oleh siswa? Ternyata, dari hasil kuesioner, faktor bahasa baik responden putra dan putri yang suka matematika memahami 100% bahasa yang digunakan guru saat berkomunikasi. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, baik dilihat dari suka atau biasa atau tidak suka dengan matematika, maka respon putra adalah 95%, tidak jauh berbeda dengan respon putri, yaitu 88,25%. Artinya, komunikasi verbal yang digunakan guru sebenarnya tidak ada masalah dalam mengajar. Faktor situasional kedua juga dapat dianalisis dalam komunikasi internasional guru, bisa dilihat dari komunikasi nonverbal, yaitu jarak atau posisi antara siswa dan guru, seperti ekspresi wajah, gestur, cara bicara atau dialek, dan penampilan guru. Dari kelima komunikasi nonverbal tersebut, yang paling dominan adalah proksemik dan ekspresi guru. Proksemik yang lebih banyak dipilih siswa adalah ketika guru berkomunikasi berdiri di depan kelas, dibandingkan guru mengajar dalam posisi duduk di bangkunya atau berdiri di tengah kelas. Posisi ini banyak dipilih karena siswa, baik suka, biasa, atau tidak suka dengan matematika, lebih mudah melihat guru dalam menjelaskan materi saat memberikan catatan dan latihan soal yang diberikan di papan tulis. Pertanyaan di atas yang menanyakan apakah kesukaan matematika ini memiliki dampak positif terhadap persepsi siswa kelas 11 IPA dengan komunikasi internasional guru bidang studi matematika ternyata tidak terlalu signifikan terhadap proses belajar. Artinya, guru menyamaratakan kedudukannya sebagai guru ketika memahami materi jurnal makna volume 1 nomor 2 September 2016 kepada siswa di kelas, apakah siswa menyukai atau tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Walaupun dari sisi faktor situasional guru memberikan sikap yang berbeda antara putra dan putri. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap persepsi siswa tentang komunikasi internasional guru. Artinya, jika faktor situasional mendukung proses belajar, maka faktor personal juga akan bersamaan memiliki pengaruh yang sama. Jika guru melakukan komunikasi internasional berdiri di depan kelas dengan ekspresi wajah yang ramah, tapi serius sedikit dan humoris, maka siswa lebih paham, fokus, dan mudah dimengerti. Semakin fokus komunikasi internasional yang dilakukan oleh guru pada faktor situasional, maka semakin positif siswa memberikan respon kepada guru. Berbeda dengan faktor personal, antara responden putra dan putri, sikap tegas lebih ditunjukkan oleh guru terhadap putra. Sementara putri lebih bersikap perhatian daripada putra. Motivasi yang diberikan juga ternyata beda. Putra lebih diberikan motivasi dengan cara ditegur, dan putri lebih banyak diberi nasihat. Jadi, cara berkomunikasi internasional guru agar siswa paham dengan mata pelajaran matematika memiliki perlakuan yang berbeda antara putra dan putri. Putra lebih bersifat tegas dan diberi teguran dalam memotivasi belajar, sementara putri lebih bersifat perhatian dan diberi nasihat dalam memotivasi belajar. Teori yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Dalam analisis teori belajar behavioristik, menurut Ivan Pavlov dikatakan bahwa belajar merupakan suatu upaya untuk mengondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Dari teori ini, ada hukum belajar yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, law of responding conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Dalam penelitian ditemukan bahwa komunikasi internasional yang dilakukan guru matematika adalah membiasakan siswa kelas 11 IPA diberikan latihan yang berulang kali sebagai stimulus.
Latihan berulang kali ini untuk merangsang siswa apakah sudah paham atau belum terhadap mata pelajaran matematika. Stimulus yang diberikan bisa dalam bentuk soal di papan tulis atau dari buku. Semakin dibiasakan siswa diberikan latihan oleh guru, maka semakin tahu bagaimana rumus dan cara mengerjakan soal-soal matematika dalam ujian. Yang kedua adalah law of responding intention atau hukum pemusnahan yang dituntut. Dari hasil penelitian, ketika stimulus yang diberikan secara simultan atau terus-menerus, maka akan mempengaruhi respon positif bagi siswa, yaitu siswa semakin paham dengan materinya. Namun, menurut Pavlov, jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding conditioning itu didatangi kembali tanpa menghadirkan penguat, maka penguatannya akan menurun. Penguat dalam penelitian ini dilihat dari faktor personal, dan faktor ini berbeda perlakuan antara putra dan putri. Guru lebih memberikan nasihat sebagai memotivasi kepada putri, sedangkan putra lebih diberikan teguran sebagai motivasinya. Jika dilihat dari sikap tegas dan perhatian guru saat berkomunikasi intensional kepada siswa juga mengalami perbedaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi siswa kelas 11 IPA tentang komunikasi intensional guru bersifat positif dalam faktor situasional. Untuk faktor personal, persepsi siswa putra dan putri memiliki perbedaan dalam komunikasi intensional guru. Hal ini bisa dilihat dari perlakuan guru terhadap siswa saat mengajar. Putri lebih diberikan motivasi nasihat sebagai penguat stimulus dan diberikan perhatian, sedangkan putra lebih diberi motivasi berupa teguran dan diberikan sikap tegas daripada perhatian oleh guru. So that more or less what I can explain from my material. Ending with it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.